Sorotan berikutnya, Saudara Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyebut warganya yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia akan diserahkan kembali ke Filipina. Terpidana Mary Jane Vesta Veloso sebelumnya dijatuhi hukuman mati atas kasus narkoba di Indonesia tahun 2010. Dalam akun Instagram resminya, Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyatakan Mary Jane akan diserahkan pada Filipina setelah dilakukan negosiasi bertahun-tahun dengan Indonesia. Presiden Filipina Ferdinand Marcos menyebut upaya pemulangan Mary Jane sebagai perjalanan yang panjang dan sulit. Nang magpatulong sa kanya para makapunta ng Malaysia si Mary Jane Veloso at Marcos Jr. menulis Mary Jane Veloso akan kembali ke Filipina setelah ditangkap tahun 2010 dalam kasus narkotika dan dijatuhi hukuman mati. Setelah 1 dekade proses diplomasi dan konsultasi dilakukan dengan pemerintah Indonesia untuk menunda eksekusi mati Mary Jane dan membawanya kembali ke Filipina. Marcos Jr. juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah Indonesia atas kebijakan memulangkan Mary Jane. Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut pemerintah Indonesia mengambil kebijakan memberikan transfer prisoner atau pemindahan narapidana kepada terpidana mati Mary Jane ke Filipina. Yusril menyebut pemerintah Indonesia tidak membebaskan atau memberikan pengurangan hukuman kepada Mary Jane. Namun Mary Jane akan meneruskan hukuman pidananya di Filipina. Proses pemindahan Mary Jane akan dilakukan di bulan Desember 2024. Permintaan dari pemerintah Filipina kepada pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan pengampunan lagi-lagi ditolak oleh Presiden kita, dan akhirnya kita merumuskan satu kebijakan baru yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, bukan memberikan pengampunan atau bukan memberikan pembebasan kepada narapidana warga negara asing yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan kita, tapi kita melakukan satu kebijakan yang dalam istilah hukum pidana disebut dengan pemindahan narapidana atau bahasa Inggrisnya transfers of prisoners, dan ada lagi yang lain disebut dengan exchange of prisoners atau tukar menukar narapidana. Kita tidak melakukan tukar menukar narapidana, tapi kita akan melakukan apa yang disebut dengan pemindahan narapidana atau transfer of prisoner. Apa yang dikatakan oleh Presiden Marcos hari ini dalam statement beliau mengatakan kita dalam waktu tidak terlalu lama akan membawa pulang atau bring back her to the Philippines, artinya akan membawa pulang Mary Jane ke Filipina. Jadi bukan pembebasan, bukan pengampunan, tapi dikembalikan atau dipulangkan ke Filipina. Menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengenai pemindahan Mary Jane ke Filipina, Kepala Seksi Penanganan Hukum Kejati Yogyakarta Herwatan bilang bahwa informasi itu belum disampaikan secara detail dan menunggu arahan Kejaksaan Agung. Informasi terkait dengan Mary Jane, kami juga masih menunggu pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung. Jadi teman-teman wartawan mohon menunggu kesabarannya. Tapi kondisi Mary Jane seperti apa sekarang, Pak? Kondisi Mary Jane masih ada di Gunung Kidul. Kalau terkait pernyataan Pak Yusril yang bilang kalau perkiraan pemindahan Desember 2024 itu juga belum disampaikan. Belum ada pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung. Tetap mengacu ke Kejaksaan. Pak, kalau Mary Jane ditangkap di Yogyakarta tahun 2010 karena membawa narkotika jenis heroin seberat 2,6 kg. Dalam persidangan, Mary Jane akhirnya divonis hukuman mati pada tahun 2010. Tahun 2015, Mary Jane akan menjalani eksekusi hukuman mati, tetapi ditunda setelah Presiden Jokowi menerima surat dari Filipina atas dugaan kasus perdagangan manusia. Tahun 2024, Presiden Prabowo mengabulkan permintaan transfer prisoner atau pemindahan tahanan Mary Jane ke Filipina. Lebih lengkap terkait kasus pemulangan terpidana mati kasus narkotika Mary Jane ke Filipina, kita bahas bersama dengan mantan Menteri Hukum dan HAM dan juga pengamat hukum Hamid Auluddin. Selamat petang, Prof. Hamid. Selamat petang, apa kabar? Baik, jadi bagaimana Anda melihat kebijakan baru yang dikeluarkan, transfer of prisoner Mary Jane ke Filipina? Itu adalah kebijakan atau diskresi Bapak Presiden. Karena memang dalam Undang-Undang Pemasyarakatan kita
membolehkan adanya transfer of prisoner dengan ketentuan ada undang-undangnya. Nah, sampai sekarang pengaturan tentang dari undang-undang itu belum ada. Jadi menjadi domain diskresi presiden. Dan itu praktek lazim dilakukan dalam hubungan internasional, transfer of prisoner. Lazim sekali itu terjadi. Oke. Nah, dengan persyaratan ya, ada persyaratan konvensional yang harus diikuti. Oke. Oke. Kalau ini diskresi presiden, biasanya apa yang menjadi pertimbangan pemerintah mengabulkan permintaan untuk pemindahan narapidana pertama ini? ya, berlaku secara internasional, motif transfer of prisoner itu, ya motifnya biasanya kemanusiaan. Kemanusiaan. Kedua, hubungan baik bilateral antar negara. Nah, dalam konteks Mary Jane Fiesta ini, bisa dipakai alasan kemanusiaan. Pertama, dia ibu dari 2 orang anak. Ya, dia tidak bertemu anaknya kan. Kemudian, bapak ibunya semua ada di Filipina. Dan bapak ibunya tidak punya kemampuan ekonomi, selalu datang menjenguknya di Indonesia. Itu sangat manusiawi. Apalagi anaknya bagaimana. Kedua, kita harus lihat bahwa Mary Jane ini selama dia berada di pemasyarakatan kita, itu sangat kooperatif dengan lembaga pemasyarakatan. Bahkan jasanya acap kali dipakai oleh lembaga pemasyarakatan untuk beberapa hal. Misalnya dia kan penggiat seni ini orang. Bisa main piano, bisa main gitar, ya, dan hebatnya bisa membatik. Ya, siapa tahu kalau kita transfer, dia tularkan ilmu batiknya ke Filipina. Oke. Prof. Hamid, kalau misalkan belum ada landasan hukum aturan yang dibuat, apakah presiden ini perlu untuk konsultasi ke DPR soal diskresi ini? Tidak perlu, sebenarnya tidak perlu. Ini diskresi presiden. Karena belum ada aturan detail yang melarang dan membolehkannya kan? Boleh. Oh, oke. Baik. Kita nggak usah dibawa ke ranah politik ini, nggak usah. Kalau tadi Anda bilang ini dasarnya landasannya kemanusiaan, tapi tadi debatnya bukan jalur pengampunan. Artinya ini jalur apa bisa dibacanya? Oh enggak, ini menurut saya bukan pengampunan ini. Bukan. Karena prinsip transfer of prisoners itu pertama harus ada permohonan dari pemerintah yang mau memindahkan warganya. Ya, Filipina sudah bermohon kan? Kedua adalah asas atau prinsip mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Apa itu kedaulatan Republik Indonesia? Penegakan hukum. Filipina harus taat pada putusan Mahkamah Agung yang menghukum warganya di Mary Jane. Sehingga ketika dipindahkan, dia tidak mengubah itu hukuman. Dia tidak mengubah. Itu namanya menghargai kedaulatan. Oke, jadi bagaimana untuk memastikan Mary Jane ini menjalani hukuman di Filipina? Karena ini kejahatan luar biasa di Indonesia. Pertama, ada lagi prinsip bahwa negara yang mentransfernya itu tetap punya akses ke dalam rumah tahanan tempat yang bersangkutan ditahan. Harus ada aksesnya. Jangan tidak punya akses. Kan kita punya perwakilan di sana, ada kedutaan, ada konsul jenderal. Dia harus dibukakan akses ke arah sana. Oke, baik. Ada akses yang untuk bisa memastikan dilaksanakan hukumannya. Terima kasih. Jadi tidak ada pengubahan hukuman. Tidak ada pengubahan. Baik, terima kasih. Dia hanya pindah tempat menjalani hukumannya. Baik, terima kasih Prof. Hamid Awaludin untuk pandangannya di kasus Mary Jane ini.